Baik teman-teman, kita ke pembuatan pola tangannya. Namun sebelumnya, untuk kertas ini kita anggap sebagai kertas pola. Lalu kertas pola ini kita lipat dua seperti ini teman-teman. Nah, kita lipat ya seperti ini, kita lipat dua. Kemudian nanti kita mulai menggambar polanya itu pada sisi lipatan kertas. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, dan ini adalah ukurannya yang akan saya gunakan di pembuatan pola tangannya. Untuk ukuran LK atau lingkar ketiak, 40 cm ini adalah ukuran yang saya gunakan tadi di pembuatan pola bajunya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sebentar. Nah, ini adalah ukuran yang saya gunakan di pembuatan pola bajunya. Untuk LK-nya atau lingkar ketiak adalah 40 cm. Jadi untuk pola tangannya juga sama, kita gunakan ukuran LK atau lingkar ketiak 40 cm seperti pada pola bajunya. Paham ya? Oke, langkah pertama teman-teman kita lanjut ya. Langkah pertama kita buat garis seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, mulai dari sisi lipatan kertas, kita buat garis seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, paham ya? Lalu kita tentukan dulu untuk turun puncaknya. Nah, untuk turun puncak tangan, untuk anak 8 tahun sampai 9 tahunan, turun puncaknya kita buat 9 cm. Kemudian untuk anak sekitar 7 tahun atau 6 tahunan, itu turun puncak tangannya kita buat 8 cm. Nah, karena baju anak yang saya buat adalah anak 8 tahun, maka turun puncak tangannya adalah 9 cm. Nah, ini supaya lebih mudah teman-teman, kita tembak ukuran saja ya. Nah, seperti ini. Kita buat 9 cm untuk turun puncaknya. Mulai dari sini teman-teman, dari garis yang ini ke bawahnya kita buat ukuran 9 cm untuk turun puncak tangan. Oke, 9 cm titiknya di sini. Kemudian kita buat garis untuk nah ini sebagai garis turun puncak ya. Nah, saya menyebutnya turun puncak teman-teman, seperti ini caranya. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LK atau lingkar ketiaknya. Perhatikan baik-baik ya. LK lingkar ketiak 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Nah, seperti apa cara membuat ukuran 20 cm teman-teman sesuai dengan setengah LK 20 cm? Nah, caranya seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kan angka 0 teman-teman. Nah, ini angka 0. Angka 0 ini kita taruh atau kita letakkan pada garis yang paling atas, pada ujungnya. Sudutnya di sini ya, sisi lipatan teman-teman. Paling ujung di sudutnya, paham ya? Angka 0 kita letakkan di sini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Jangan sampai geser, angka 0 tetap di sini ya. Lalu ini kita geser seperti ini, geser, geser, terus geser teman-teman. Sampai angka 20 cm berhenti pada garis yang bawah atau garis turun puncak. Paham ya? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, angka 20 cm berhenti di sini. Lalu ini kita kasih tanda. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman, biasanya seperti ini ya, suka ada yang bertanya kepada saya, Mas atau Bang, kenapa kalau saya membuat pola tangan, lubang tangan pada tangan itu lebih kecil daripada lubang tangan pada bajunya atau pada kerung lengan baju? Nah, jadi caranya seperti ini untuk mengatasinya supaya tidak kekecilan. Perhatikan baik-baik ya, ini adalah rumusnya. LK lingkar ketiak 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Nah, untuk mengatasi supaya tidak kekecilan nantinya, kita tambah 1 cm, jadi 21 cm. Nah, ukuran yang kita gunakan adalah 21 cm. Cara pembuatannya sama seperti tadi, angka 0 kita letakkan di sini. Lalu ini kita cari angka 21 cm berhenti di mana. Nah, angka 21 cm berhenti di sini teman-teman. Paham ya? Namun biasanya untuk ukuran aslinya setengah dari ukuran lingkar ketiak 20 cm itu biasanya juga suka ada lebihan sedikit teman-teman. Karena lebih bagus lebih 3 cm pas pemasangan supaya bagus tidak mengkerut. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi di sini saya gunakan ukuran setengah dari LK saja atau lingkar ketiak ya, 20 cm titiknya di sini. Kemudian teman-teman, kita buat garis pada titik ini ke titik yang kita buat tadi untuk
setengah dari lingkar ketiak teman-teman. Nah, kita buat garis serong seperti ini ya. Perhatikan baik-baik supaya teman-teman paham dan tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Nah, seperti ini, paham ya? Kemudian kita tentukan untuk PT atau panjang tangan 18 cm. Nah, kita buat ukuran 18 cm teman-teman. Mulai dari sini. Nah, di garis yang paling atas, mulai dari sini ke bawahnya 18 cm. Di sini saya buat tangan pendek ya. 18 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Lalu kita buat garis. Ini sebagai garis panjang tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tentukan untuk LT atau lubang tangan. LT lubang tangan 28 cm dibagi 2 sama dengan 14 cm. Nah, kita buat ukuran 14 cm teman-teman. Mulai dari sini di garis panjang tangan ya. Mulai dari sini ke sampingnya 14 cm. Oke, 14 cm. Nah, titiknya di sini. Kemudian dari titik ini ke titik yang ini itu kita buat garis ya. Nah, kita hubungkan, kita buat garis seperti ini. Nah, dapat dipahami teman-teman. Langkah berikutnya, nah garis yang serong ini kita ukur ya seperti ini teman-teman. Ukurannya adalah 20 cm. 20 cm kita ambil tengahnya, jadi 10 cm. Titiknya di sini. Nah, dari sini ke sini jaraknya adalah 10 cm teman-teman. Kita ambil tengahnya lagi, jadi 5 cm. Titiknya di sini. Kemudian dari titik ini ke bawahnya kita ukur seperti ini. Jaraknya adalah 10 cm sama. Kita ambil tengahnya, jadi 5 cm. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Lalu teman-teman, pada titik yang paling atas, ke atasnya kita buat ukuran sebanyak 1,5 cm untuk anak, untuk pola tangan anak ya. Kalau biasanya untuk koko dewasa kan naiknya 2 cm. Kalau untuk anak cukup 1,5 cm teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian pada titik yang bawahnya itu kita naikkan ke atasnya 1 cm. Kalau yang atas 1,5, yang bawah 1 cm. Nah, titiknya di sini. Paham ya? Kemudian ini kita buat lengkungan seperti ini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, ke titik 1,5 dari sini ke titik 1,5 cm, lalu ke titik yang 1 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pembedaannya antara pola depan dan pola belakang, nah kita buat seperti ini ya. Nantinya yang garis warna biru posisinya di depan baju. Perhatikan baik-baik ya. Nah, dari sini teman-teman, dari pertengahan sedikit ke bawah, itu kita mulai buat lengkungan seperti ini. Nah, paham ya? Nanti yang ini yang biru posisinya di bagian depan baju. Nah, seperti ini teman-teman, dapat dipahami. Kemudian supaya nanti teman-teman lebih mudah, kita langsung lakukan penambahan untuk lipatan tangannya. Nah, untuk penambahan lipatan tangan kita buat 4 cm ke bawahnya. Dari sini ke bawahnya kita buat 4 cm untuk lipatan tangan teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. 4 cm. Nah, titiknya di sini. Kemudian kita buat garis. Kita buat garis seperti ini. Nah, langkah berikutnya, dari sini teman-teman kita buat serong seperti ini ya. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman? Oke, kita lakukan pemotongan. Perhatikan cara memotong polanya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kita buka teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ini kita potong di garis lengkung warna biru ya, untuk posisinya nanti di bagian depan. Nah, seperti ini dapat dipahami ya. Oke, ini sudah selesai. Untuk pola tangannya belum dengan penambahan kampuh jahitan. Nanti teman-teman pas memotong kain, kita tambah bagian samping 1,5 cm, ke atas sama 1,5 cm untuk kampuh jahitan, ke samping satunya lagi sama 1,5 cm. Kecuali bagian bawah tidak usah ditambah karena pada polanya tadi kita sudah melakukan penambahan untuk lipatan 4 cm. Paham ya? Nah, seperti itu.